الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول Di balik dinding-dinding sederhana dan riuh rendah suara, santri yang melantunkan ayat-ayat suci, tersimpan sebuah rahasia besar tentang ketahanan sebuah bangsa. Pesantren bukan sekedar institusi pendidikan, tetapi ia adalah jantung budaya dan juga benteng spiritual asli Nusantara yang telah berdiri melintasi zaman. Lalu, bagaimana institusi ini bisa lahir dan menjadi pilar utama Islam di Indonesia? Sejarah mencatat pesantren lahir dari rahim akulturasi. Sebelum Islam datang, Nusantara telah mengenal sistem pendidikan seperti mandala atau padepokan, tempat para pertapa dan murid belajar kebijakan hidup. Para penyebar Islam, khususnya Wali Songo, melakukan pribumisasi Islam. Mereka tidak menghancurkan sistem yang ada, melainkan mengisinya dengan tauhid. Pesantren diyakini muncul pertama kali di Jawa pada abad ke-14 dan 15 bertepatan dengan penyebaran Islam oleh Wali Songo. Sunan Ampel melalui pesantren Ampel Denta di Surabaya pada abad 15 disebut sebagai peletak dasar pendidikan pesantren. Dari sinilah istilah santri yang berasal dari bahasa Sanskerta, sastri yang artinya orang yang mulai kitab suci yang mulai melekat pada mereka yang menimba ilmu di bawah bimbingan seorang kiai. Sedangkan pondok sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu punduk yang artinya asrama atau hotel. Dan pesantren berasal dari bahasa Tamil, santri, tempat tinggal murid. Ketika penjajah kolonial mulai menginjakan kaki di tanah air, pesantren mengubah wajahnya. Ia menjadi pusat perlawanan yang paling sulit ditaklukkan. Mengapa? Karena pesantren berdiri secara mandiri di pelosok desa, jauh dari jangkauan kontrol birokrasi Belanda. Bagi kaum penjajah, pesantren adalah sarang pemberontak. Dari Perang Jawa hingga perlawanan petani di Banten, kiai dan santri berada di baris terdepan. Semangat hubul waton minal iman, yaitu cinta tanah air adalah sebagian dari iman, bukan sekedar jargon, tetapi menjadi ideologi perjuangan yang membuat santri tidak pernah takut mati demi kemerdekaan. Puncak peran politik pesantren terjadi pasca proklamasi kemerdekaan. Saat Belanda ingin kembali menjajah, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa monumental, yaitu Resolusi Jihad pada 22 Oktober 1945. Fatwa ini mewajibkan setiap muslim dalam radius 94 km untuk berperang melawan penjajah. Tanpa dukungan ribuan santri yang tumpah ruah ke Surabaya, peristiwa 10 November mungkin tidak akan pernah memiliki daya ledak yang begitu dahsyat. Pesantren membuktikan jika mereka adalah tulang punggung kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Memasuki era modern, pesantren tidak lantas tertinggal, terjadi evolusi besar-besaran. Lahirlah dikotomi pesantren salaf yang setia pada metode tradisional dan juga pesantren modern yang mengadopsi kurikulum sekolah umum. Kini, pesantren bukan lagi sebagai pilihan kedua. Di sana santri belajar kitab kuning sekaligus menguasai bahasa asing, sains, dan juga teknologi informasi. Pesantren juga bertransformasi menjadi pusat pemberdayaan ekonomi umat, laboratorium toleransi, dan penjaga moderasi beragama di tengah arus radikalisme global. Adapun beberapa pesantren yang dianggap tertua di Indonesia seperti Jantampes II di Madura 1062 Masehi, pesantren Ampel Denta abad ke-15, dan pesantren Al-Kahfi di Somalangu, Kebumen 1470 Masehi. Selama ratusan tahun, pesantren telah membuktikan ketangguhannya. Ia adalah institusi yang lahir dari rakyat, berjuang untuk rakyat, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selama pesantren masih berdiri, Indonesia tidak akan kehilangan jati dirinya. Wujud dan baqa mukhalafatul lil hawadisi,